Yang bikin downnya itu ya binatang. Yang kedua, dan ada katanya sosok kunti yang bawa anak kecil kan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Om Den di Kramat Official. Kali ini Om Den bakalan bahas baperan ya, yaitu bahas penelusuran. Jadi kalian simak aja, nanti Om Den bakal ngobrol-ngobrol sama host AB sama host Oga, yang dimana kita mau bahas penelusuran waktu penelusuran kita di hutan Pamedok. Jadi buat kalian terus pantengin channel kita sampai beres bahas penelusuran kita. Jangan di skip supaya kalian nggak ketinggalan ya cerita serem kita malam ini. Oke, langsung aja kita ngobrol ke host Abe sama host Oga. Assalamualaikum Abe, Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Den. Ya, kali ini Om Den bakalan bahas penelusuran kita waktu explore di hutan Pamedok ya, yang dimana waktu di hutan Pamedok itu kita memang benar-benar panik. Itu kondisi hutannya juga memang beneran ekstrim ya. Nah terus Om Den bakal nanya ke Abe sama Oga tentang kesan-kesan Abe, terus perasaan Abe sama Oga itu waktu explore di hutan Pamedok itu kayak gimana ya. Pertama Om Den bakal nanya ke Abe. Pertama kalinya tim Kramat Official memasuki kawasan atau hutan Pamedok itu kita sebenarnya panik Om. Paniknya itu karena warga sama jam-jam juga yang ngasih lokasi menceritakan mitos-mitos kejadian yang ada di tempat itu. Dan yang keduanya itu kan beres hujan Om, lokasi sama medan yang ada di Pamedok itu emang cukup bahaya kalau beres hujan. Pertamanya jalannya licin, yang keduanya binatangnya Om. Binatang ya, seperti ular kan, itu kan bikin mental kita sebagai host down. Nah itu kan kondisinya sebelum kita cek lokasi itu siang kan masih cerah gitu ya, masih cerah. Nah terus sorenya itu kan hujan, jadi jalanan juga licin tuh pas kita waktu berangkat explore malamnya. Nah itu dengan keadaan jalan licin itu kalian bisa fokus nggak, terutama host Abe sama ya host Oga lah. Abe dulu. Kalau Abe mau fokus, tiap ekspor juga pengennya fokus, pengen memberikan konten yang terbaik buat sahabat Kramat. Cuma namanya di tempat gelap, di tempat dalam tanda kutip seram lah, yaitu membuat agak sedikit ciut mental, nggak kurang fokusnya itu, yaitu karena itu mitos-mitos kejadian-kejadian yang ada di hutan Pamedok itu sama warga atau sama orang yang ngasih lokasi. Kita dikasih atau didoktrin lah Om lah, bahasa kerennya didoktrin dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, seperti adanya kuntilanak yang bawa anak itu kan Om, terus sama ada wowo, genderuwo gitu kan di pohon-pohon bambunya. Makanya saya sebagai host, kalau dikatakan fokus, belum lah Om, belum mencapai fokus. Eksplornya juga masih agak sedikit panik. Terus buat Os Oga nih, gimana nih dengan kondisi jalan yang licin, terus keadaan hutan beda ya kalau siang sama malam itu sempat kurang fokus explore. Itu gimana gak? Kalau Oga sendiri tuh kalau explore di tempat kayak gitu kayak benar-benar ya terkecokan lah. Satu kondisi, satu sama situasi juga sudah tidak memungkinkan, dan yang bikin downnya itu ya binatang. Yang kedua, dan ada katanya sosok kunti yang bawa anak kecil kan itu ya, suka ikutin katanya. Dan gue juga alhamdulillah dapat jackpot itu, dan begitu ketemu langsung lari, dan disitulah udah blank sananya itu. Oh
jadi Oga juga sempat dapat jackpot ya. Nah kalau Abe nih, itu Om juga sempat mantau tuh di rumah warga sama warga. Itu kan Abe sempat nemu jackpot juga. Itu kalau bisa diceritain sosoknya apa tuh Abe? Kalau yang ditemuin itu Om, emang pertamanya itu kan saya dapat challenge dari orang yang membawa kita ke lokasi, katanya di sebelah utara Om ya, utara itu sebelah atas lah, sebelah kalau mau disebut puncak itu puncaknya. Udah ada beberapa tim ekspor yang nggak berani ke sana sendiri ya. Cuman AB dengan keberanian AB dengan modal nekat lah, AB pengen terobos ke sana, pengen nyampe ke lokasi yang kata si jam-jam itu paling angker, paling ekstrim juga bener medannya. AB coba ke sana, alhamdulillah nemuin sosok cewek Om. Cewek ya? Cewek itu yang setahu AB itu ya ala-ala kuntilanak kayak gitu Om lah, rambut panjang dengan apa sih, gaun yang putih itu agak sedikit kotor, itu saya kurang jelas karena itu gelap. Saya lari, sudah saya lari, konon katanya saya itu kenop Om. Iya. Kenop sama si sepuh Karubun yang emang jaga itu tempat, yang emang itu yang dituakan itu di itu tempat. Ya, nah itu tepatnya Abe lihat jackpot atau penampakan sosok, berarti benar ya apa yang diceritain masyarakat di sekitaran sana itu, bahwa di sana itu suka ada sosok cewek wanita yang suka bawa anak. Ya tepatnya lah seperti kuntilanak atau sundel bolong ya. Iya itu. Nah itu Abe tepatnya jalurnya itu pas di utara ya Be, itu Utara. Tepatnya kalau Abe boleh cerita itu pohon apa Be? Sekitaran pohon mana gitu, pohon apa itu? Kalau kata warga itu yang paling bahayanya itu di atas tuh ada pohon bambu sama perkebunan cengkeh. Perkebunan cengkeh. Nah itu kan saya juga sedikit dengar kata sesepuh atau kata orang-orang yang lebih pengalaman dari saya, mitosnya orang pohon-pohon cengkeh itu mitosnya suka ada sosok kuntilanak, sosok genderuwo ataupun sundel bolong apapun namanya. Alhamdulillah itu juga dibuktikan dengan eksplor saya, jalan-jalan malam saya ke tempat itu. Kebetulan mungkin kitanya lagi dapat sial atau apa kita dipertemukan sama sosok itu Om. Makanya saya juga sempat shock Om, dari itu tuh shock itu ya. Pertama kali saya kenop di tempat hutan kayak gitu itu di Pamedok. Di Pamedok Bener Om. Sebelumnya saya sempat eksplor di hutan-hutan sebelumnya, cuma kejadiannya cuman dengar suara-suara jackpot juga dapat, alhamdulillah. Yang paling ekstrim itu muka atau ini pipi kena, nggak tahu itu bentuk sentuhan dari goib ataupun teguran. Saya dapat tamparan atau apa, kena gampar ya gitu, bahasa gaulnya itu ketampol ya. Itu di tepatnya itu di hutan Bunisari itu kalau nggak salah, Bunisari. Nah ini kan Abe udah apa ya Bu, apa bahasa Sunda, kelani itu apa, dilani apa itu, ketelah. Kalau bahasa Indonesianya apa, terkenalnya kan Abe ini host yang jarang kenop ya. Tapi pas waktu di hutan Pamedok itu Abe tiba-tiba ya kenop lah Om, dan juga kan nyamperin sama tim tuh ke situ. Nah itu yang pertama kali Abe bisa kenop itu, pertama kali yang dirasain ke badan itu gimana Be? Itu saya nggak tahu karena gara-gara saya emang apa ya Om, melanggar batas manusia atau warga juga udah udah emang bukan ngelarang sih, tepatnya itu nyaranin jangan ke tempat itu. Cuman kan saya yang pertama saya pengen ngebuktiin di tempat itu ada apa atau seseram apa itu tempat. Pas ngeliat itu Om, pertamanya itu ke badannya itu berat, tepatnya di ini nih, pundak kerasanya pundak berat. Saya lari dari atas turun ke bawah, saya lari. Dan itu jalanan licin banget Om. Jalan kecil banget, jalan kayak lorong kayak gitu ya, jalan
kalau bahasa Sundanya itu. Sesudah itu saya kayak ada yang neken bagian belakang. Bagian belakang ya. Bagian belakang kayak ada yang neken, udah ngeblank, Nggak ingat apa-apa. nggak ingat apa-apa. Sadar-sadar saya udah ada tim, udah mual-mual ke badannya, terus tuh suara agak sedikit sakit om. Tenggorokan. Tenggorokan. Pas begitu ngomong lagi sakit lagi, takutnya kan kena serangan, cuman ya itu saya positif tingginya karena mungkin panas dalam atau apa om. Iya, Itu aja. iya. Bukan efek dari Enggak. kenok itu ya. Enggak. Itu ya. Jadi memang gitu teman-teman. Jadi kalau sosok makhluk gaib itu yang kayak penunggu-penunggu itu memang bisa nempel ke badan manusia gitu kan, tepatnya bisa ngerasukin juga. Nah, contohnya ini Abe yang terkenal host yang jarang kenok, tapi di hutan itu Abe tiba-tiba kenok. Nah, sekarang Om Den mau tanya ke host Oga. Oga, Iya Om. Oga juga kan itu pas ganti Abe di hutan Pamedok itu Oga juga dapat jackpot. Itu sosok apa gak yang Oga lihat pas waktu di hutan Bunisari itu? Apakah Oga dapat jackpot sama yang kayak Abe lihat, sosok wanita yang bawa anak itu, atau gimana? Kalau Oga dapat jackpot pas waktu di pondok itu samar-samar sih Om ya. Samar-samar. Tapi yang paling jelasnya itu ada rambut panjang. Ya. Dia itu gimbal banyak banget. Itu kayak apa sih namanya? Bencong. Nah itu mah banyak di perapatan. Iya, iya. Asik. Pokoknya malah ngeriin, merinding sumpah Om. Iya, iya. Sampai sekarang juga. Jadi yang Tapi menurut ini om, mohon maaf saya simpulkan bahasa Oga ya om. Si Oga itu pertamanya itu takut teman-teman. Si Oga Asli si Oga takut. Terus yang bikin Oga down itu ada seekor anjing. Oh, ada Dogi style. Aduh. Dogi itu om, masyarakat bilang kalau nemu dogi hitam ya Hitam. dogi hitam. Konon katanya si dogi hitam itu nggak tahu itu sosok bener-bener anjing real atau asli, nggak tahu. Ya om tau lah. Bangsa jin kan bisa menyerupai berbagai macam bentuk. Pertamanya itu Oga diteror sama anjing dulu. Kemudian tim masuk dulu, mungkin om juga masih ingat om yang netralisir dulu tempat, atau bahasa kasarnya ngusir dulu itu sosok anjing. Nah udah anjing itu nggak ada, si Oga berani turun sekitar jam 1.30, nggak tahu jam 1 ya. Itu si Oga udah mulai don kenok, ganti sama Abe. Ganti sama Abe maju sekitar 1,5 jam. Abe udah kenok, Oga turun lagi. Nah sosok itu om yang udah mulai nyerang tim keramat itu dari sekitar jam 2.30 sampai jam 3. Bahkan sebelumnya kita itu live explore di Bigo itu hanya sampai jam 3. Jam 3 itu om ya. Iya, jam 3. Karena itu tempat seru, mitos-mitosnya belum kita dapat semua, belum, kalau bahasa Indonesianya kayak yang keren itu belum kekuah om, kekuah ya omnya, belum kejelajah kemana ke sudut-sudutnya. Kita lanjut sampai setengah empat sore, setengah 4 subuh. Jadi gitu ya. Ceritanya Oga itu sempat down juga. Karena sosok dogi, sosok anjing itu. Sosok dogi itu sampai nggak berani masuk lagi ke kawasan itu ya. Nah itu Oga. Jadi Oga itu kan dapat jackpot juga ya. Nah terus Oga itu kenok juga enggak? Iya, pas waktu Oga lari gitu ya, sambil teriak tim ya di Bigo itu ya, sambil manggil Oga pas lari, kayak apa sih di kepala itu pusingnya itu kayak mau pingsan gitu loh. Iya. Pusing banget itu kepala. Dan pas Abe kenok. Nah di situ Oga langsung blank, nggak tahu jatuh, nggak tahu kenapa. Pokoknya mah pas Oga sadar itu udah ada tim ya. Nah, intinya Oga blank juga ya, nggak ingat apa-apa. Sadar udah ada tim. Tak, ini om saya mau bertanya nih sama Om ya om, apakah kita sebagai manusia awam ya om juga
mungkin Om pengetahuannya lebih dari saya sama Oga. Itu masalah kenop itu Om, apa sih, kondisi badan emang lagi nggak fit atau emang itu murni serangan-serangan dari makhluk astral? Kenapa sih makhluk astral itu bisa nembus nyerang ke badan? Nah, Om, Sampai bisa masuk juga. Iya, itu Om benar-benar. Nah, jadi gini ceritanya, kalau misalkan badan kita lagi nggak fit, terus pikiran kita juga lagi kacau, nah itu sosok jin itu memang bisa masuk ke raganya manusia atau orang gitu kan, apalagi di tempat-tempat serem kayak gitu. Soalnya antara jin sama siluman itu beda. Kalau siluman itu hawanya lebih ke ekstrim, itu kalau jin itu cuma ganggu doang, usil doang, terus bisa nyerupain apa aja lah kalau sosok jin itu. Tapi kalau siluman itu dampaknya bisa ke beringas gitu ya, jadi masuknya ke tubuh manusia itu bisa lebih ekstrim lah gitu. Nah jadi intinya buat sosok jin atau siluman itu memang benar bisa masuk ke raganya seseorang atau ke manusia gitu. Nah, kenapa alasannya kayak gitu? Sosok jin itu atau siluman bisa masuk ke badan manusia itu karena pikiran kita kacau, terus hati kita juga kosong gitu. Maksudnya kosong itu nggak ingat sama yang di atas atau gimana. Nah, jadi intinya buat kalian para host, Om Den cuma bisa ngasih saran, kalau ke tempat-tempat serem kayak gitu kita usahain jangan sampai kosong, ingat terus sama yang di atas. Terus pikiran kita juga fokus, meskipun ya explore itu Om Dan juga tahulah kalian itu ya, maksudnya pikiran kadang-kadang kalau udah dapet jackpot kayak gitu suka aja ya, buyar konsentrasi. Nah itu jadi buat penangkalnya itulah ya, supaya kita nggak kenok lagi, jarang kenok atau gimana, nggak bakalan kenok. Nah itulah intinya, jadi jangan sampai pikiran kita kosong, hati kita juga kosong gitu. Nah buat next, kalau dibawa lagi ke tempat itu gimana Abe sama Oga? Enggak bawa dulu. Gimana? Enggak. Jika udah kesana lagi ya Apa masih siap gitu kan? siap, pasti siap. Kita kan harus menguji mental lagi lah, Ya. mengasah lagi, dan pengetahuan gue juga belum sampai habis kan di sana, sampai belum kayak AAB gitu ya, udah naik ke atas. Oga belum, Pak. Sebelum itu pengen gitu ya naik ke atas, tapi ya gimana lagi, udah di pertengahan jalan kita mau naik ke atas Oga. Nah di situ pas mau belok ke arah kanan, kiri mau naik ke atas. Nah di sebelah atas itu ada pohon pisang kayaknya. Nah di situ Oga, dan langsung di situ ya kembali yang tadi, udah pikiran udah blank lah. Ini intinya itu Oga kalau kesana lagi siap atau enggak? Siap Oga. Siap. Nah, terus buat host Abe nih, gimana kalau kita kedepannya misalkan datangin lagi tempat itu tuh? Kalau menurut saya Om siap, cuman khusus buat tim ini ya, tim pencari lokasi, kasihlah yang lebih serem lah dikit. Jangan tantangin guys, Meskipun kita kenok di Pemedok, tapi demi apapun itu tempat juara banget Pemedok. Nice. Pemedok emang salah satu tempat di Bandung Utara ya yang menurut warga setempat itu emang benar-benar masih belum terjemahi banyak orang. Buat kalian juga yang penasaran, kalian nanti bisa download langsung di Bigo Live. Bigo Live itu kita sering eksplor ya, di roomnya OFFC_Keramat 09. Intinya saya siap lagi balik ke Pemedok. Saya siap menerima tantangan atau challenge dari kalian sahabat keramat. Jadi intinya Abe sama Oga itu terus konsisten ya bikin konten buat ngehibur juga keluarga keramat, sahabat keramat. Buat kalian semua lah intinya ya. Kita memang kontennya itu seperti ini, jalan-jalan malam ya ke tempat-tempat serem gitu. Nah oke. Paling cukup sekian Abe, Oga buat pembahasan di hutan Pemedok ya. Ini acara baperan ini mungkin cukup sampai di sini ya.
kita next ngobrol-ngobrol lagi kalau kita udah nemuin tempat-tempat spesial lagi ke depannya. Pokoknya intinya teman-teman kalian jangan lupa subscribe ya di Keramat Official 09 ya, sekarang baru 09. Kalau dulu kita Keramat Official. Jadi buat kalian bantu subscribe, bantu like, bantu komen positif, nyalakan Share lonceng juga. ya, share juga, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten kita ke depannya ya. Oke, Abe makasih, Oga makasih atas waktunya. Mungkin pembahasan peran sekarang kali ini sekian. Mungkin cukup sekian dari Om Den. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.